Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi dalam mata kuliah MK2 P11, yaitu pemasaran digital dan branding di era internet. Tentu ini adalah era di kalian teman-teman mahasiswa sekarang ini. Kita mulai. Kalian bisa lihat di sini ada contoh konsep pengenalan, ada beberapa pertanyaan pemicu, kemudian pengaruh pemasaran digital terhadap merek, serta peran influencer dan user generated content atau UGC dalam kampanye branding. Nah, contoh kita mulai dari contoh konsep pengenalannya. Di sini kita ambil contoh satu brand Dove, ya, itu mereka melakukan satu kampanye hashtag Love Every Version of You. Hashtag ini, kampanye ini timbul dengan latar belakang Dove itu adalah merek bidang perawatan pribadi dimiliki oleh perusahaan multinasional Unilever. Dove menghadapi tantangan untuk memperkuat positioning sebagai brand yang mendukung kecantikan sejati dan self-esteem atau percaya diri, terutama di tengah tekanan sosial dari filter media sosial dan standar kecantikan yang tidak realistis penggunaan manipulasi digital. Kampanye Dove ini, Love Every Version of You, itu mau memberikan manfaat yang nyata, yaitu engagement rate-nya naik 65%, kemudian 3,2 juta UGC atau User Generated Content Submissioning dalam 6 bulan, kemudian brand sentiment positif meningkat 42%. Tentunya diikuti oleh penjualan produk yang naik 28% year over year. Kemudian coverage atau jangkauan global ke lebih dari 30 negara. Strategi implementasinya, mereka menggunakan influencer marketing, berkolaborasi dengan 250 lebih micro-influencer dengan narasi body positivity. Kemudian di user generated content, hashtag Love Every Version of You mencapai 2,1 miliar views, mendorong pengguna membagikan foto tanpa filter. Kemudian pada edukasi digital, workshop virtual dan materi kesehatan mental untuk remaja, orang tua, dan guru di-spread oleh Dove ini. Oke, sekarang kita akan membahas tentang pengaruh pemasaran digital terhadap merek. Nah, definisi pemasaran digital, kita mulai dari basic dulu ya, definisinya. Philip Kotler mendefinisikan pemasaran digital sebagai proses memanfaatkan teknologi digital untuk mempromosikan produk atau jasa kepada target pasar. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menjangkau konsumen secara personal dan interaktif. Media digital seperti website, media sosial, dan mesin pencari, search engine memberikan kesungguhan kompetitif dalam memahami kebutuhan konsumen. Pemasaran digital telah mengubah cara merek berinteraksi kepada konsumen secara fundamental. Sebelum era digital, komunikasi mereka bersifat satu arah, terbatas pada media tradisional, cetak, TV, radio, dan lain-lain. Saat ini, teknologi digital telah menciptakan ekosistem pemasaran yang lebih dinamis dan interaktif. Nah, di sini kalian bisa lihat sejarah evolusi pemasaran digital, yaitu dimulai pada tahun 90-an dengan lahirnya World Wide Web. Di situ di tahun 94, banner iklan pertama muncul di website, yaitu di hotwire.com, dengan click-through rate mencapai 44%. Perkembangan signifikan terjadi dengan banner iklan ini. Kemudian di 2004, Facebook membuka era media sosial. Kemudian di 2007, iPhone memulai revolusi mobile marketing. Sementara di awal 2010 adalah era big data dan personalisasi. Pada era ini, perusahaan tidak lagi hanya bergantung pada iklan cetak atau televisi, melainkan memanfaatkan situs web, email marketing, hingga media sosial untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Adapun manfaat pemasaran digital untuk merek, pertama tentunya untuk meningkatkan jangkauan pasar secara global, karena internet itu adalah pasar secara global, tidak ada batas-batas regional lagi. Kemudian yang kedua, menurunkan biaya promosi dibandingkan dengan penggunaan iklan-iklan tradisional. Yang ketiga, pemasaran digital itu memiliki kemampuan untuk dilakukan pengukuran kinerja secara real time. Sementara yang keempat adalah meningkatkan interaksi dengan konsumen. Timbal balik ya di sini. Nah, komponen utama pemasaran digital terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah search engine marketing atau SEM. Yang kedua adalah content marketing, kemudian social media marketing, ada email marketing, ada mobile marketing, kemudian ada analytics and data driven. Tiap komponen memegang peran penting dalam membangun dan memperkuat merek di era digital. Pemasaran digital telah mengubah paradigma branding melalui pertama, personalisasi pengalaman pelanggan. Yang kedua, interaksi real time dengan konsumen. Kita nanya apa, langsung bisa dijawab lewat WA maupun lewat chatbot atau melakukan FAQ biasanya ya. Kemudian adalah data-driven decision making. Bisa pemasaran digital bisa menggunakan omnichannel presence. Kemudian bisa meningkatkan engagement berbasis komunitas. Nah,
Matrix dan KPI ini yang penting di sini ya. Ada pemasaran digital itu menggunakan beberapa pengukuran keberhasilan. Ada brand awareness matrix, ada engagement rates, ada conversion rates, ada customer lifetime value, ada share of voice, ada brand sentiment. Di slide di situ dijelaskan detailnya apa definisi masing-masing dan rumus-rumusnya. Silahkan kalian pelajari dengan detail di sini. Kalau perlu kalian cari narasumber lain di sini.